Muhammad Iwan. Kami di sini akan menjelaskan tentang memahami unsur kebahasaan teks biografi. Kami mengambil tokoh Usmar Ismail. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang kata ganti pronomina dan kata kerja material. Kata ganti pronomen itu digunakan untuk menggantikan nama orang dalam teks biografi. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyebut tokoh yang diceritakan supaya nggak diulang-ulang. Nah, jenis yang sering dipakai itu biasanya orang ketiga tunggal, kayak dia, ia, beliau. Nah, kata beliau ini dipakai untuk menunjukkan rasa hormat. Contohnya, beliau dikenal sebagai tokoh yang berpendidikan. Nah, terus kadang juga muncul orang pertama, kayak saya, aku. Nah, itu tuh kalau tokohnya bercerita langsung. Nah, terus ada orang kedua, kayak terus contohnya ada kamu sama Anda. Dia jarang dipakai dalam biografi. Nah, terus yang kedua ada kata kerja material. Kata kerja ini menunjukkan tindakan nyata atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh tokoh. Fungsinya adalah memberitahu pembacanya apa yang tokoh itu pernah lakukan dalam hidupnya. Nah, contohnya itu kayak Ki Hajar Dewantara membentuk komite Bumi Putra. Nah, yaitu bekerja sebagai wartawan. Saya akan menjelaskan kata sifat adjektif. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan keterangan pada kata benda, atau bisa dibilang menjelaskan sifat atau keadaan tokoh. Contohnya, Usmar Ismail adalah sosok visioner. Selanjutnya, kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa subjek dikenai tindakan atau mengalami suatu perbuatan. Contohnya, Usmar Ismail dikenal sebagai pelopor perfilman Indonesia. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau proses yang terjadi di dalam pikiran seseorang, seperti berpikir, memahami, mengingat, atau merasakan. Kata-kata ini menggambarkan respon atau reaksi terhadap suatu kejadian, pengalaman, atau kondisi tertentu. Adapun contoh penggunaannya yaitu yang pertama, ia bercita-cita ingin mengangkat derajat film. Yang kedua, Usmar meyakini bahwa film bisa menjadi alat perjuangan. Yang ketiga, ia menghargai seni sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur teks biografi yang keenam, yaitu kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung konjungsi, lalu kata depan preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau bisa disebut dengan kronologi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kata-kata penanda urutan waktu? Jadi kata-kata penanda urutan waktu ini adalah kata-kata yang sering dipakai dalam sebuah teks narasi, prosedur, atau laporan untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Adapun contoh kalimat penggunaannya yaitu 1. Pada tahun 1921, Umar Ismail lahir di Bukit Tinggi. 2. Setelah itu, ia menempuh pendidikannya di AMS Yogyakarta. 3. Kemudian, ia aktif dalam bidang jurnalistik. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.